Jokowi dan Prabowo memang mempunyai kedekatan dengan para ulama, namun keduanya tidak pernah menggunakan isu agama untuk meningkatkan elektabilitasnya pada saat Pilpres. Kawan muda, yang ingin saya ceritakan berikut ini adalah sebuah cerita lama yang terungkap pada sekitar pertengahan tahun lalu. Sebuah cerita yang dikisahkan kembali oleh Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, ulama kondang yang dikenal dengan julukan Gus Baha, tentang doa almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun, seorang ulama harismatik yang sangat disegani dan dihormati para ulama lainnya di kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Doa Mbah Mun yang diungkapkan Gus Baha itu menjadi viral di berbagai media sosial hingga sekarang. Gus Baha mengisahkan, saya punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat, Mbah Mun mencatat doanya yang saya simpan hingga sekarang. Doanya begini: Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Artinya, ya Allah, saya mohon jadikan kedua tokoh ini, Jokowi dan Prabowo, saling asih dan saling mencintai. Begitu tutur Gus Baha. Doa tersebut menurut Gus Baha dibaca Mbah Mun saat suhu politik sedang panas-panasnya pada perhelatan Pilpres 2019 ketika Jokowi dan Prabowo saling berhadapan sebagai kandidat calon presiden. Gus Baha mengaku sangat kagum kepada Mbah Mun karena doa yang dipanjatkan Mbah Mun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya saat pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu yang mengawali periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, Prabowo masuk dalam jajaran menteri yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Gus Baha lalu mengatakan, setelah pelantikan itu saya tambah kagum. Ternyata kita punya guru, seorang waliullah. Doa yang muhal atau mustahil saja saat itu dikabulkan Allah. Itu merupakan bukti karomah yang dianugerahkan Allah kepada Mbah Mun. Postingan ini hingga sekarang masih sering diposting ulang oleh akun-akun Instagram lainnya sebagai tanda kekaguman kepada almarhum Kiai Haji Maimun Zubair yang doa-doanya dikabulkan Allah dalam kondisi yang menurut perhitungan manusia mustahil terjadi. Sekaligus bukti bahwa keputusan Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Bijaksana itu sering berada di luar kalkulasi manusia. Hingga sekarang Jokowi dan Prabowo semakin dekat dan semakin akrab. Dua negarawan yang semula saling berseberangan itu memutuskan untuk berekonsiliasi demi persatuan nasional. Keputusan Jokowi dan Prabowo untuk berekonsiliasi mendapat pujian dari berbagai negara. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Datuk Sri Muhammad bin Sabu, seorang politisi Malaysia yang menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia sejak 2022. Mari kita simak pernyataannya di akun Instagram @papandu08. Sekarang politik baru, tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia, Prabowo 2 kali lawan Jokowi dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi.